102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Kasus kematian akibat COVID-19. Pemerintah menemukan website palsu Oktober 2021 lalu. Motion Prime mengudara setiap hari pukul 12 siang hanya di Motion FM. Gunung api Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Uji coba pembukaan pusat kebugaran di wilayah PPKM level 3. Jawa Timur menyumbang kasus mingguan COVID-19 tertinggi ketiga di Indonesia. 102,3 Motion FM, bersuara tidak henti, mengudara untuk negeri. Selamat siang Motion People. Selama 20 menit, Motion Prime kembali mengudara dengan informasi faktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Arya Dimas Dan saya Dina Gondo, inilah Motion Prime selengkapnya. Informasi pertama, Gunung api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada awal bulan Oktober ini. Tercatat pada Kamis kemarin, Gunung Ile Lewotolok sudah mengalami setidaknya 27 kali letusan dengan kolom abu setinggi 800 meter. Untuk informasi yang lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan reporter Ilyas di Nusa Tenggara Timur. Ilyas, bagaimana keadaan di sana saat ini? Baik, terima kasih Arya dan Dina. Motion People, aktivitas erupsi Gunung Api Ile Lewotolok yang berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sejak awal bulan Oktober ini memang kembali mengalami peningkatan. Namun hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lembata belum melakukan evakuasi dikarenakan gunung masih berstatus siaga 3. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lembata, Geril Hanoning, mengimbau kepada masyarakat untuk waspada tentang adanya kemungkinan banjir lahar dingin dari puncak gunung. BPBD juga melarang segala kegiatan pendakian dan aktivitas masyarakat dalam radius 3 km dari puncak gunung Ile Lewotolok. Ya, kami sudah ingatkan terus karena ini kan musim penghujan. Jadi apabila mereka diperlukan untuk ditarik ke pengungsian, kita sudah himbau kepada mereka untuk dipersiapkan agar mereka bisa kita tarik ke pengungsian bila mana betul-betul itu terjadi dan itu perlu bila diperlukan sekali. Sebagai upaya mitigasi, BPBD Lembata juga terus melakukan sosialisasi kepada warga terkait erupsi Gunung Api Ile Lewotolok dan menyiapkan sejumlah jalur evakuasi dan juga tempat pengungsian. Perlu kami informasikan juga Motion People bahwa Gunung Api Ile Lewotolok sudah mengalami erupsi sejak akhir November 2020 dan mengalami peningkatan pada awal bulan Oktober ini. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Ilyas Maulana melaporkan kembali ke Arya dan Dina. Terima kasih Ilyas laporannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat memberikan kelonggaran bagi wilayah dengan status PPKM level 3. Dari sekian banyak aturan yang sudah diterapkan, ada salah satu yang paling ditunggu oleh para pecinta olahraga. Kira-kira peraturan apa sih Arya yang ditunggu-tunggu oleh pecinta olahraga ini? Ada pembukaan pusat kebugaran, Dina. Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada reporter Syaula melaporkan dari salah satu pusat kebugaran di Yogyakarta. Silakan Syaula laporannya. Terima kasih Arya dan Dina. Motion People, saat ini pemerintah telah mengizinkan pusat kebugaran kembali beroperasi mulai tanggal 5 Oktober hingga 2 minggu mendatang. Hal tersebut menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang PPKM level 1 sampai 4 Jawa dan Bali. Saat ini, pusat kebugaran yang diizinkan buka hanya beberapa wilayah dengan status level 3, yakni ada wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Yogyakarta, dan Surabaya. Salah satu pusat kebugaran yang sudah beroperasi di Yogyakarta yakni ada Optimum Fitness, tempat saya melaporkan saat ini. Optimum Fitness beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut seperti apa yang telah disampaikan oleh General Manager Optimum Fitness, Wina Yudhistira. Nomor satu sih yang pasti kita mensyaratkan untuk orang yang gabung di Optimum itu harus sudah divaksin. Itu syarat. Terus selain itu kan kita juga menyediakan segala macam protokol kesehatan yang kayak
Misalnya setiap yang pengunjung yang datang akan dites suhunya. Sebelum masuk ke Optimum kita juga menyediakan tempat untuk cuci tangan. Motion People, meski saat ini Optimum belum mendapatkan fasilitas QR Code aplikasi Peduli Lindungi, pihak pengelola memastikan pelanggan sudah divaksinasi dengan meminta bukti sertifikat vaksin. Selain itu, kapasitas pelanggan hanya 25%, yakni hanya diizinkan 30 orang dalam satu waktu dan dibatasi dengan waktu 1,5 jam bagi tiap pelanggan. Dari Yogyakarta, Syaula Aida melaporkan kembali ke Arya dan Dina. Terima kasih Syaula laporannya. Motion People, jangan beranjak dulu dari ruang dengar Anda, karena setelah ini kami akan kembali dengan informasi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus COVID-19 tertinggi dalam sepekan terakhir di Indonesia. Tetap bersama kami di Motion Prime 102,3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Rame-rame pada ngapain tuh? Masa nggak tahu sih? Ini loh lagi pada antri vaksin. Ih, kalau aku sih males ya, nanti jadinya demam sama bengkak. Zaman gini masih ada yang takut vaksin? Takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksin akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar dan biasanya hanya bersifat sementara. Jika terjadi nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, kompreslah dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih, perbanyak istirahat, minum obat sesuai anjuran dokter, dan laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tidak perlu khawatir karena vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Iklan ini dipersembahkan oleh Motion FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di Motion Prime. Motion People, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus COVID-19 tertinggi dalam sepekan terakhir di Indonesia. Tercatat lebih dari 1.000 kasus dalam 1 minggu terakhir di Jawa Timur. Laporan selengkapnya sudah ada reporter Pak Tatri di Markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Pak Tatri, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Dina dan Arya. Motion People, penambahan kasus aktif COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Namun terdapat 5 provinsi dengan kasus positif mingguan tertinggi, Jawa Timur salah satunya sebanyak 1.059 kasus. Berdasarkan keterangan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, terdapat 5 provinsi yang mengalami penambahan kasus tertinggi. Ia mengatakan aktivitas sosial ekonomi yang kembali normal, khususnya di Jawa, menjadi potensi penularan kembali meningkat. Yaitu Jawa Tengah 1.094 kasus, Jawa Barat 1.074 kasus, dan Jawa Timur 1.059 kasus. Selain itu, penambahan kasus juga terjadi cukup banyak di DKI Jakarta, yaitu 966 kasus, dan Bali 588 kasus. Aktivitas sosial ekonomi yang sekarang telah kembali normal, terutama di Pulau Jawa, menyebabkan potensi penularan kembali meningkat apabila tidak dibarengi dengan pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Merujuk hal tersebut, dalam rangka membantu pemerintah daerah mengatasi pandemi COVID-19 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-76, Kodam 5 Brawijaya menyediakan 15.000 dosis vaksin jenis Sinovac bagi seluruh warga Surabaya maupun luar Surabaya. Pangdam 5 Brawijaya Maijen Suharyanto mengatakan, hari ini vaksinasi ditargetkan mencapai 117.000 vaksin. Vaksinasi massal tersebut juga dilaksanakan di beberapa daerah dengan kasus aktif tertinggi, seperti Mojokerto, Madiun, dan Malang. Bako, kemudian sekarang yang sedang kita saksikan bersama adalah serbuan COVID-19 di seluruh wilayah Jawa Timur. Adapun targetnya adalah 117.000 hari ini secara tersebar di Surabaya, di Malang, di Madiun, di Mojokerto secara serentak. Motion People, meskipun kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur cukup tinggi, namun persentase kesembuhan juga meningkat. Jawa Timur mengalami peningkatan angka kesembuhan sebanyak 1.727 minggu ini.
Dari Surabaya, Patatri Paritrana melaporkan. Kembali ke Arya dan Dina. Terima kasih Pak Tatri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Motion People, di masa pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah menggunakan kemajuan teknologi untuk memantau perkembangan COVID-19 dengan situs Peduli Lindungi. Namun sayangnya ada beberapa oknum yang memalsukan situs tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Andini Syafa di Jakarta. Silakan Andini laporannya. Baik, terima kasih Arya dan Dina. Pemerintah menemukan website palsu penanganan COVID-19. Website yang menggunakan nama hampir sama yaitu pedulilindungiq.com dan pedulilindungia.com mempunyai tampilan yang hampir sama, namun yang menjadi pembeda adalah pengguna diharuskan melakukan transaksi senilai Rp1 juta untuk mendapatkan vaksinasi. Pada website palsu pedulilindungiq.com dan pedulilindungia.com terdapat kolom nomor ponsel, nama lengkap dan alamat rumah yang dapat diisi untuk memeriksa status masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19. Kemudian pengguna diarahkan untuk mengisi pembayaran. Hal ini sangat berbahaya karena data pengguna aplikasi palsu ini dapat dijual oleh orang yang tak bertanggung jawab. Pada website resmi milik pemerintah yaitu pedulilindungi.id tidak memungut biaya apapun kepada para pengguna karena situs ini hanya bertujuan sebagai salah satu cara untuk penanganan COVID-19. Berikut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Dalam situs pedulilindungia.com tidak terkait dengan situs pedulilindungi.id. dan tidak berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan COVID-19 dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap situs pedulilindungia.com. Selanjutnya, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan Peduli Lindungi. Jika Anda mendapati adanya situs serupa seperti ini, dapat Anda laporkan ke aduankonten.id atau kominfo.go.id. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Jakarta. Andini Syafa melaporkan, kembali ke Arya dan Dina. Terima kasih Andini laporannya. Arya, ternyata ada ya oknum yang memalsukan situs Peduli Lindungi. Padahal situs ini sangat penting bagi kita, terutama bagi motion people yang suka jalan-jalan nih. Betul Dina. Apalagi sekarang sudah banyak destinasi wisata yang dibuka setelah adanya pelonggaran PPKM. Salah satunya ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Namun, pembukaan destinasi wisata ini masih terus diawasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, agar tempat wisata selalu menerapkan protokol kesehatan. Laporan selengkapnya sudah ada reporter Gabriela dari Sleman. Silakan Gabriela laporannya. Baik, terima kasih Dina dan Arya. Motion People, kabar baik bagi sektor pariwisata Yogyakarta. Dalam PPKM, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat tambahan untuk uji coba destinasi wisata. Saat ini sudah ada 7 destinasi wisata yang diperbolehkan melakukan uji coba beroperasi, antara lain Ratu Boko, Tebing Breksi, Gembira Loka, dan Mangunan. Pengelola juga memastikan aplikasi Visiting Jogja dan Peduli Lindungi dapat digunakan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan secara langsung terhadap penerapan protokol kesehatan pada destinasi wisata. Saat ini belum ada lonjakan signifikan dari jumlah pengunjung yang berwisata di wilayah Sleman. Justru lebih banyak pengunjung yang harus ditolak daripada yang dipersilakan masuk ke objek wisata. Penolakan itu salah satunya terkait dengan aturan yang belum memperbolehkan pengunjung anak di bawah 12 tahun untuk masuk ke tempat wisata yang dalam masa uji coba. Berikut juru bicara Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispar Sleman, Aris Herbanda. Pengunjung tentunya harus vaksin minimal 1 kali. Mengalami vaksin. Kemudian tentunya kalau yang belum boleh divaksin itu kan anak di bawah 12. Kalau anak di bawah 12 tahun tentunya belum divaksin dan belum boleh masuk ke destinasi. Motion People,
Dalam masa uji coba destinasi wisata, diterapkan dua sistem. Pertama, sistem screening dari Kemenkes melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian, sistem kedua yaitu melalui aplikasi Visiting Jogja, di mana wisatawan melakukan reservasi dan pembayaran secara online, sehingga tidak menyebabkan antrean di pintu masuk destinasi wisata. Dari Yogyakarta, Gabriela melaporkan kembali ke Dina dan Arya. Baik, terima kasih Gabriela. Motion People, jangan beranjak dari ruang dengar Anda. Setelah ini, kami akan kembali dengan informasi Indonesia berhasil menerbangkan pesawat CN235220 menggunakan bioaftur. Tetap bersama kami di Motion Prime 102,3 Motion FM, bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Pagi-pagi gini ngopi sambil sebat emang paling enak. Pusing langsung hilang. Nuris, keisi yuk nonton pameran anak-anak isi. Mager ah. Aku di rumah aja santai-santai gini, enak banget. Nyebat mulu gak kasihan apa sama paru-paru? Buktinya sampai sekarang badanku sehat-sehat aja kok. Nih ya aku kasih tahu. Kata Pak Wakil Menkes, kebiasaan merokok itu menyumbang persentase kematian tertinggi kedua di Indonesia setelah hipertensi. Serem gak tuh? Sumpah, demi apa? Tapi sampai sekarang buktinya aku masih sehat-sehat aja. Nih, Efeknya tuh bakal kamu rasain nanti kalau udah bertahun-tahun. Kalau sekarang emang belum kerasa. Lagian kamu gak kasihan sama orang-orang di sekitar kamu. Tiap hari ngehirup asap rokok. Perokok pasif kan lebih beresiko kena kanker paru-paru tahu. oh gitu ya. Iya sih, ibu aku juga sering banget ngomel-ngomel gara-gara asap rokok. Ya udah deh, aku bakal pelan-pelan ngehindarin rokok dan ngurangin rokok. Lindungi dan sayangi diri Anda serta orang di sekeliling Anda dengan berhenti merokok. Berhenti merokok tak perlu menunggu anggota keluarga terkena imbasnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Motion Prime. Motion People, Indonesia berhasil membuat sejarah baru dengan menerbangkan pesawat CN235220 buatan anak bangsa. Uji coba terbang ini menggunakan bahan bakar bioaftur 2,4% atau J2.4. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kali ini kita sudah terhubung dengan reporter Rahmat Nuris di Tangerang. Silakan Nuris laporannya. Ya, terima kasih Arya dan juga Dina. Motion People, kali ini Nuris sedang berada di depan pesawat CN235220. Pesawat yang merupakan buatan anak bangsa ini telah berhasil melakukan uji terbang menggunakan bahan bakar bioaftur. Uji terbang ini dilakukan pada Rabu 6 Oktober 2021 lalu dengan menggunakan rute Bandung-Jakarta dengan ketinggian terbang mencapai 10 hingga 16.000 kaki. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan uji terbang ini menggunakan bahan bakar bioaftur 2,4% atau J2,4 yang merupakan campuran bioaftur dari bahan baku 2% dan 2,4% minyak inti sawit yang melalui proses katalis merah putih. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur kewajiban untuk melakukan pencampuran bahan bakar nabati pada bahan bakar aftur dengan persentase 3% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 5% pada tahun 2025. Dan hari ini kita telah melihat sejarah baru, yaitu penerbangan perdana yang menggunakan bahan bakar nabati yang memang kita tunggu selama ini, dan hari ini tadi pagi telah dicoba jarak Bandung dan Jakarta menggunakan bahan bakar nabati ini dengan menggunakan pesawat CN235. Motion People, pihak yang terlibat pada uji terbang ini diantaranya yaitu PT Pertamina Persero dan Institut Teknologi Bandung. Mereka telah melakukan uji coba co-processing kerosen dengan menggunakan minyak nabati untuk menghasilkan prototipe bioaftur. Tentunya, kedepannya produk ini akan terus dikembangkan hingga produk J100 dan harapannya bisa digunakan untuk sektor penerbangan nasional maupun internasional. Demikian laporan dari Tangerang, Banten. Saya Rahmat Nuris melaporkan untuk Motion Prime. Kembali ke Dina dan juga Arya.
Terima kasih Nuris laporannya. Motion People, tim nasional Indonesia, meraih kemenangan 3-0 atas Chinese Taipei pada leg kedua playoff Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Buriram. Kemenangan ini membuka jalan tim Garuda menuju kualifikasi Piala Asia 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Feryan Syah Satria. Silakan laporan Anda, Ferry. Terima kasih Arya dan juga Dina. Timnas Indonesia melangkah menuju babak kualifikasi Piala Asia setelah mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 3-0. 3 gol Timnas Indonesia dipersembahkan oleh Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan Witan Sulaiman. Kemenangan ini melengkapi kemenangan anak asuhan Sintayong yang unggul 2-1 pada leg pertama. Gol pertama berhasil dilesatkan Egy Maulana Fikri melalui tendangan indahnya dari luar kotak penalti. Gol tersebut membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 pada babak pertama. Pada babak kedua, Timnas Indonesia berhasil menggandakan keunggulan melalui Ricky Kambuaya yang memaksimalkan bola liar yang terjadi di depan gawang Chinese Taipei. Pesta gol ditutup melalui aksi Witan Sulaiman. Bola hasil tendangan Witan gagal diantisipasi kiper Chinese Taipei dan membuat Timnas Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Lihat para pemain fully fokus hingga pertandingan selesai, bahkan bisa mencetak gol di masa injury time beberapa detik sebelum pertandingan berakhir. Artinya apa? Fokus dan konsentrasi dari para pemain timnas itu terjaga di second leg ini. Dan juga kita bisa perhatikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu cukup signifikan untuk bisa meningkatkan level permainan dari tim nasional senior Indonesia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Chinese Taipei membawa asa Timnas Indonesia untuk juara Piala Asia. Timnas Indonesia sebelumnya seringkali mengesampingkan proses dengan pergantian pelatih di tiap ajang perhelatan kejuaraan. Kemenangan telak atas Chinese Taipei membuktikan bahwa proses dan kerja keras adalah kunci kemenangan Timnas Indonesia. Dari Jakarta, Feryan Syah Satria melaporkan. Kembali ke Arya dan Dina. Terima kasih Ferry laporannya. Motion People, berita tersebut sekaligus mengakhiri Motion Prime hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan kami. Saya Arya Dimas. Dan saya Dina Gondo, pamit dari ruang dengar Anda. Untuk Motion People yang masih memiliki kebutuhan di luar rumah, tetaplah pakai masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Jangan lupa juga untuk segera vaksin jika ada kesempatan. Tetap jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa. Kasus kematian akibat COVID-19 Pemerintah menemukan website palsu penanganan COVID-2021 lalu. Motion Prime mengudara setiap hari pukul 12 siang hanya di Motion FM. 102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri.